Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat histori Islam, ada satu kisah sahabat Nabi yang mendapat cobaan dengan menderita sakit selama 30 tahun. Namun sedikit pun ia tidak pernah mengeluh. Sahabat ini bernama Imran bin Husain al-Khuzai, seorang sahabat dari Bani Khuza'ah. Ia telah memeluk Islam pada saat Nabi masih berdakwah di Mekah. Ayahnya Husain bin Ubaid al-Khuzai adalah seorang pemuka dan juga ilmuwan di antara kaumnya, yang juga sangat dihargai oleh kaum Quraisy Mekah. Suatu ketika ia sedang bersama Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika ayahnya itu datang menemui Nabi atas permintaan kaum Quraisy, Imran segera memalingkan muka dan bersikap sinis melihat ayahnya tersebut. Ia sangat tahu kepandaian dan keahlian ayahnya dalam berdebat, dan ia sangat tidak rela jika Rasulullah SAW dibantah oleh ayahnya itu. Tetapi setelah beberapa lamanya berbincang, akhirnya ayahnya tersebut menyerah dengan logika ketuhanan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Husain bin Ubaid mengucapkan syahadat, menyatakan dirinya memeluk Islam. Imran kaget bercampur gembira. Ia segera memeluk dan mencium kepala, tangan, dan kaki ayahnya dengan penuh haru. Rasulullah sendiri sampai ikut menangis melihat sikap Imran tersebut. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku menangis melihat sikap Imran. Ketika ayahnya memeluk Islam, ia segera menunaikan kewajibannya sebagai anak. Hal itu yang membuatku menangis terharu." Imran bin Husain sangat rajin menghadiri majelis pengajaran Rasulullah, baik ketika berada di Mekah, terlebih lagi ketika telah hijrah ke Madinah. Karena itu ia termasuk salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ia berusia lanjut hingga sempat mengalami zaman kejayaan Islam, di mana harta melimpah ruah di seluruh penjuru negeri. Namun demikian ia memilih tetap hidup sederhana dan zuhud seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Imran ditugaskan untuk menjadi pengajar bagi penduduk-penduduk Basrah. Salah satu yang menjadi muridnya adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal, yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah berkata, "Tidak ada sahabat Nabi yang datang ke Basrah yang keutamaannya melebihi Imran bin Husain. Ia selalu menolak siapapun yang membuatnya lalai beribadah kepada Allah. Ia layaknya malaikat yang berjalan di muka bumi." Ketika terjadi pertentangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah, Imran bin Husain memilih tidak berpihak kepada siapapun dari keduanya. Ia berkata, "Menggembala sekelompok kambing yang sedang menyusui anak-anaknya di puncak gunung yang terpencil sampai aku mati lebih aku sukai daripada harus melepaskan anak panah ke salah satu kelompok kaum muslimin, baik mereka itu salah apalagi mereka itu benar." Pada masa akhir hidupnya, Imran bin Husain menderita penyakit buang air selama 30 tahun, dan ia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Akibatnya harus dibuatkan lubang di bawah tempat tidurnya untuk kencing dan buang air besarnya. Namun demikian selama 30 tahun tersebut ia tidak pernah mengeluh dan tetap bersabar dengan ujian Allah yang dialaminya. Ia juga tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat sesuai kemampuannya. Suatu ketika salah satu saudaranya yang bernama Al-A'la atau Mutarif bin Ash-Shikir menjenguknya dan ia menangis melihat keadaan Imran yang begitu memprihatinkan. Ia tersenyum melihat reaksi saudaranya tersebut dan berkata, "Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya aku suka dengan apa yang disukai Allah. Aku akan menceritakan kepadamu sesuatu hal yang semoga saja bermanfaat bagimu. Tetapi jangan engkau ceritakan kepada orang lain sampai aku meninggal." Kemudian Imran menceritakan bahwa karena sakitnya itu, para malaikat berziarah atau mengunjungi dirinya setiap harinya dan memberi salam kepadanya sehingga ia merasa senang dan selalu berdoa untuk tidak sembuh dari penyakitnya tersebut hingga ajal menjemputnya.
Jika ada orang yang menyarankan agar ia berobat atau akan mengobatinya, ia akan berkata, sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang dicintai Allah, yakni ketentuan atau takdir Allah kepada diriku. Ketika waktu ajal makin dekat, ia berpesan kepada orang-orang sekitar, jika kalian pulang setelah menguburkanku, hendaklah kalian sembelih beberapa ekor ternak untuk menjamu mereka, layaknya jamuan dalam pesta perkawinan. Wallahu alam bishawab. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.